Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel ini, channelnya Pak Riza, khusus membahas materi fisika dan soal plus pembahasannya. Untuk video kali ini kita akan membahas soal-soal setelah kalian melakukan UTS kemarin ya, khususnya kepada murid-muridku yang baru UTS dan masih harus remedial. Kalian bisa menonton video tentang pembahasan soal-soal berikut. Semoga dengan nonton video ini kalian bisa mengerti dan bisa memperbaiki nilai PTS kalian sebelumnya. Oke, kita mulai saja untuk soal yang pertama. Soal yang pertama membahas tentang dimensi, yaitu nomor 1, jika energi kinetik didefinisikan sebagai hasil kali antara setengah dengan massa dan kuadrat kecepatan benda, maka dimensi energi kinetik adalah. Oke, di dimensi ini kalian wajib hafal namanya besar apa? Dimensi-dimensi yang ada 7 ya. Tapi biasanya hanya 3 yang selalu keluar. Yang pertama adalah dimensi panjang. Dimensi panjang itu dimensinya L ya. Biasa dimensi dikasih simbol pakai kurung ya. Terus dimensi massa. Massa itu dimensinya M. M besar pakai kotak kurung. Terus waktu. Waktu dimensinya itu time, T besar. Nah, tinggal kita kerjakan dari dimensi-dimensi ini. Oke, energi kinetik katanya. Energi kinetik itu rumusnya katanya hasil kali dari nilai setengah dikalikan dengan massa M dikalikan dengan kecepatan yang dikuadratkan. Nah, untuk mencari dimensinya kita cukup memasukkan satuannya saja ya. Kalau bentuknya angka seperti setengah ini adalah konstanta. Jadi ini tidak perlu kita perhitungkan untuk mencari dimensi. Jadi ini boleh kita hilangkan. Kita cukup fokus ke massa dan kuadrat dari kecepatan. Massa itu dimensinya, ini massa. Dimensinya tadi massa itu M. Ya kan? Kemudian untuk mempersingkat kita tidak perlu menulis kurung kotak ya, jadi cukup huruf besarnya aja, tapi boleh pakai kurung kotak lebih lengkap. Kemudian kecepatan dia punya satuan, ingat kecepatan itu jarak per waktu, meter per second atau rumusnya jarak per waktu. Karena dia kuadrat, meter itu panjang dimensinya, waktu itu time, berarti kan dia dikurungin, dikuadratkan, jadi kuadrat kecepatan. Baru kita masukkan M nya itu massa, L nya dikuadratkan terdistribusi jadinya L pangkat 2. Kemudian T nya juga terdistribusi sama pangkat, jadinya di bawah ada T pangkat min 2 pangkat 2 sorry. Nah, biasanya nggak ada jawabannya bentuk seperti ini, maunya di atas semua. Maka T-nya kita naikin ke atas. Ya, T-nya di bawah ini naik ke atas. Nah, kalau pangkatnya naik ke atas, maka pangkatnya berubah tanda. Jadi hasilnya massa dikalikan dengan L pangkat 2, M kali L pangkat 2 dikalikan dengan T. Tapi ingat T-nya jadi min 2. Ya, dapatlah dimensi dari energi kinetik, yaitu M kali L pangkat 2 dikali T pangkat min 2. Jadi syaratnya kalian harus hafal 3 dimensi dasar yang ini. Ini wajib hafal nih. Oke, untuk nomor 2-nya kita akan bahas nomor 2 sekarang. Jika momentum didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatan, maka besar dari dimensi momentum. Oke, maka dimensi momentumnya adalah, nah kita buat dulu rumusnya. Momentum itu katanya itu rumusnya massa M dikalikan dengan kecepatan, ya kan, V. Nah, tinggal kita masukin, massa itu kan satuannya kilogram, kecepatan satuannya meter per second, ya kan. Nah, kita ganti massa, dimensinya tadi udah tahu kalau massa itu dimensinya M. Kemudian
Kecepatan itu meter per second. Meter itu adalah panjang, berarti L. Secondnya di bawah, waktu, time. Nah, nggak ada jawaban seperti ini. Kita naikkan. Naikkan, jadinya massanya tetap di atas, tulis lagi. L-nya udah di atas, tulis lagi. Tinggal T-nya naik ke atas. Nah, T-nya nggak ada apa-apa nih, berarti dia pangkat 1. Maka pas dia naik, pangkatnya berubah. Jadi, M, L, T pangkat min 1. Akhirnya kita dapat massa, panjang, dan waktu, dimensi dari momentum yaitu M kali L kali T pangkat min 1. Oke, ini adalah contoh soal untuk dimensi. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh berikutnya yaitu tentang angka penting ya. Ini angka penting ini cukup mudah ya. Sebenarnya kita akan bahas satu persatu. Oke, untuk soal nomor 1. Pada pengukuran panjang benda diperoleh hasil pengukuran 0,06030. Nah, banyak angka penting dari hasil pengukuran tersebut. Nah, angka penting ini 0,06030 meter. Berapa banyak angka pentingnya? Ya, angka penting adalah angka dari hasil pengukuran. Angka 0 di sebelah kiri yang nolnya berjejer ini tidak dihitung sebagai angka penting, jadi kita abaikan. Tapi angka 0 yang dijepit atau diapit oleh angka bukan 0, ini kita masukkan. Ini 0 yang ini diapit oleh angka 6 dan angka 3. Nah, berarti ini masuk angka penting. Sedangkan 0 yang ini dia sebelah kanan, jadi dia masuk angka penting. Berarti totalnya adalah 4 angka penting. Jadi soal nomor 1 ini kalian hanya menentukan berapa angka penting pada hasil pengukurannya. Jadi sangat mudah ya. 0 di sebelah kiri tidak kita hitung sebagai angka penting. Oke, untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah seorang anak mengukur panjang tali diperoleh angka sebesar 0,80700 meter. Maka jumlah angka penting hasil pengukuran tersebut. Sama seperti tadi ya, kita cukup lihat tadi apa aja. 0,80700. 0 di sebelah kiri ini tidak kita hitung sebagai angka penting. 0 di tengah ini kita hitung sebagai angka penting yang diapit oleh angka bukan 0 yaitu 8 dan 7. Sedangkan 0 di sebelah kanan kita masukkan sebagai angka penting semua. Sehingga kita dapat ini totalnya ada 5 angka penting. Oke, untuk nomor 3 kita lanjut. Hasil pengukuran plat seng didapatkan panjangnya itu 2,4, lebarnya itu 1,6 meter. Luas plat seng menurut penulisan angka penting ya. Ini kita hitung aja ya, berarti luasnya berapa? Ya kan? Luas itu rumusnya ya, panjang kali lebar. Panjang dikali lebar. Nah, kita tinggal masukkan berarti panjangnya 2,4 meter kali lebarnya 1,60 meter. Nah, kita harus tentuin dulu nih. Yang 2,4 meter ini berapa angka penting? Nah, kita bisa tahu ini semuanya bukan angka 0, berarti udah pasti angka penting semua nih. Ini 2 angka penting. Sedangkan ini 0 di sebelah kiri termasuk tadi kita udah bahas ya di soal sebelumnya. Ini totalnya ada 3 angka penting. Nah, ini kita hitung dulu. Nah, kita dapat ternyata 2,4 dikali 1,60 hasilnya 3,84 meter kuadrat. Nah, tetapi kita harus mengerjakan dengan penulisan sesuai dengan aturan angka penting ini. Nah, berapa tuh hasil jadinya? Apakah 3,84? Nah, aturannya adalah kalau 2 angka penting dikalikan dengan 3 angka penting, maka angka pentingnya harus sebanyak angka penting yang paling sedikit. Yang satu udah 2 angka penting, yang satu lagi 3 angka penting. Maka hasilnya harus yang paling sedikit angka pentingnya, yaitu 2 angka penting. Maka ini kita harus bulatkan, ini kan totalnya 3,84. Ini 3 angka penting nih. Maka kita harus ubah jadi 2 angka penting.
Sehingga kita ambil dua angka pertamanya, yaitu 3,8. Empatnya kemana? Empatnya hilang, ya. Empatnya hilang, tidak menaikkan. Kecuali misalkan hasilnya 3,85. Maka 5-nya naik jadi hasilnya 3,9. Nah, tapi karena di sini 4, ya, maka 4 tidak membuat pembulatan ke atas. Yang naik itu jika terakhirnya 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu harus dibulatkan naik, ya. Misalkan 3,85 naik jadi 3,9 atau 3,86, berarti dibulatkan naik jadi 3,9. Karena ini 4, 4-nya tidak perlu kita tidak perlu menambahkan ke 8. Jadi 4-nya bisa dihilangkan. Jadi jawabannya adalah 3,8. Sebanyak 2 angka penting, ya. Angka penting yang paling sedikit. Oke, kita lanjut lagi. Untuk soal berikutnya yaitu sama, ya. Ternyata hasil pengukuran panjang dan lebar. Ini suatu lantai itu panjangnya nih 10,25 meter. Ini totalnya kita bisa tahu bahwa ini ada 4 angka penting. Sedangkan ini 3,6 lebarnya. Berarti ini 2 angka penting. Nah, menurut aturan angka penting, luasnya sama seperti tadi. Luas itu panjang kali lebar, ya kan? Hasilnya ini 4 angka penting. 4 angka penting dikalikan 2 angka penting, ya kan? Nah, hasilnya harus paling sedikit. Nah, karena paling sedikit di sini 2 angka penting, maka jawabannya harus 2 angka penting juga. 2 angka penting. Nah, tinggal kita masukkan. 4 angka penting itu berapa? 10,25 dikalikan dengan 3,6. Berapa tuh? Hitung dulu. Setelah dihitung, didapatkan bahwa ternyata hasilnya 36,9, ya, meter kuadrat. Tapi ini masih 3 angka penting. Kita harus ubah menjadi 2 angka penting karena harus jawabannya 2 angka penting. Nah, berarti 2 angka di depan aja cukup, ya kan? 9-nya karena 9 lebih dari 5 atau 5 ke atas sama 5 juga termasuk, maka dia akan pembulatan. Maka hasilnya jadi 37. Kita bulatkan jadi 37 meter dan ini menjadi 2 angka penting. Jadi jawabannya adalah 37 meter kuadrat. Oke, itu adalah pembahasan mengenai angka penting, ya. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya tentang pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometerskop, ya. Nah, ini mudah sekali jangka sorong mikroskop. Kita akan perbesar dulu. Jadi mengukur dari hasil jangka sorong dan mikrometerskop, ya. Contoh soal nomor 1. Ya, perhatikan gambar. Nah, di sini disuruh ngitung nih hasil pengukuran tebal sebuah buku fisika menggunakan jangka sorong seperti pada gambar. Berapa hasilnya, ya kan? Nah, ini cukup kita lihat dari gambarnya, ini kan. Ini 2. Nah, sebelahnya ini kan 2,1, ya kan? Yang ini 2,2 dan seterusnya. Ini 2,5 nih, ya. Terus ini 2,6, ya kan? 2,6. Nah, ini 2,7. Setelah 2,7 ada 2,8, tapi sebelum ada 2,8 ternyata dia muncul garis yang ini, yang 0 ini, garis bawah ini muncul. Jadi sebelum ke 2,8 udah ketemu garis di bawah, berarti kita stop sampai 2,7. Jadi nggak sampai 2,8. Maka jawabannya udah pasti 2,7. Tapi 2,7 berapa nih? Nah, untuk melengkapkan desimal keduanya itu cari garis yang lurus dari bawah sampai atas. Kalau kalian perhatikan dengan teliti, ternyata ada garis yang lurus di sini, benar-benar lurus, ya. Lurus benar-benar pas. Nah, di angka berapa tuh? Lihat skala bawahnya. 0, 1, 2 dan seterusnya nih. Sini 5, berarti di sini sebelahnya 6. Nah, berarti dia garis lurusnya di 6. Maka jawabannya jadi 2,76. Nah, satuannya jangka sorong itu adalah sentimeter. Jadi jawabannya 2,76 A, ya. Nah, itu adalah untuk mengukur
jangka sorong. Kita lanjutkan lagi, contoh berikutnya itu sama ya, jangka sorong. Nah, berapa nih? Sama kayak tadi ya, kita ulang lagi. Nah, pertama ini ada angka 4, kemudian di sini ada 2,1. Sebelum ke 2,2 di sini, ini 2,2 yang ini ya. Itu ada ketemu bawahnya dulu di sini 0 ya kan, bawahnya udah ketemu di antara 2,2 dan 2,1, maka dia stop di 2,1 karena dia belum sampai 2,2, udah ketemu 0 di bawah. Maka jawabannya udah pasti yang pertama 2,1 dulu. Nah, kemudian 2,1 berapa nih? Nah, kita lihat bawahnya yang lurus sama atas. Seperti biasa, kalian teliti, lihat gambarnya dengan baik. Nanti kalian akan temuin garis yang benar-benar lurus. Nah, di sini bisa kalian lihat garis lurusnya ada di sini nih, ya kan? 5, berarti di sini 6, sini 7, berarti dia di 7 dia lurus, berarti jawabannya 2,17, tinggal tambahin. Selesai ya. Oh, sorry, bukan 2 di sininya, yaitu 4 ya. Saya salah melihat ya, di sini harusnya 4. Karena di sini mulanya 4, maka di sini 4,1, di sini 4,2. Berarti di sini awalnya 4,1, kan belum sampai 4,2. Tambahin yang 7 nih, dia lurus di bagian garis ke-7, lurus ke atasnya nih, lurus tepat lurus. Maka tinggal tambahin 4,17 cm. Selesai. Ya, jawabannya adalah A. Oke, itu adalah contoh latihan soal dan pembahasan untuk soal tentang jangka sorong. Oke, soal berikutnya itu tentang micrometer screw. Ya, kita lihat micrometer screw. Di sini mirip-mirip ya micrometer screw. Sama juga, kita baca dulu. Perhatikan gambar micrometer screw berikut. Besar pengukurannya ya. Ini 0. Kalau di bawah ini berapa micrometer screw? 0,5. Ini 1 di atas, di bawah sini berapa? 1,5 dan seterusnya. Pasti di sini 3,5. Nah, sebelum sampai ke 4 udah ketemu skala ini. Yang di samping ini nih, skala. Nah, skala samping ini udah ketemu. Belum sampai 4 udah ketemu garis-garis di samping ini. Maka stop sampai 3,5. Berarti nilai pertama itu 3,5. Ya kan? Nah, tinggal kita tarik garis yang lurus dengan sumbu utama, skala utama. Nih, garis yang lurus yang ini. Ya. Ini lurusnya di sini nih. Di berapa tuh? Ini 25, ke sini berarti 26 ya. 26. Nah, garis ini di 27. Berarti ini tinggal tambahin ini 350. Tinggal kita tambahin 0,27. Hasilnya 3,77 mm ya. Kalau micrometer screw itu standarnya pakai milimeter, sehingga dapatnya jawabannya adalah D, 3,77. Oke, soal terakhir untuk mengukur jangka sorong ya. Soal terakhir sama juga ya, kayak tadi kita lihat di sini ada 0, berarti ini 0,5, terus dan seterusnya. Di sini 2,5, tapi udah sampai 3 nih. Tapi belum sampai 3,5, tapi 3 udah nyampe. Berarti 3-nya tulis dulu. 3,00. Ya kan? Tinggal tambahin skala yang lurusnya nih. Lurusnya di sini ya. Lurusnya di sini. Berapa tuh lurusnya? Di 20, 21, 22. Nah, berarti tinggal tambahin 0,22. Jadi selalu tambahin 0, maka kita dapetin 3,22. Satuannya itu milimeter. Jawabannya itu adalah A. Oke, itu adalah beberapa soal tentang pengukuran dengan menggunakan micrometer screw dan juga jangka sorong. Oke, video kali ini udah cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan sambung untuk soal berikutnya. Silakan diulang-ulang sampai kalian paham. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.